Banyak situs sejarah di Indonesia yang diketemukan, namun belum terungkap secara keseluruhan karena keterbatasan data primer sejarah. Akhir-akhir ini juga banyak situs yang mulai bermunculan namun tetap menjadi misteri. Di episode kali ini akan kita ulas tentang salah satu situs di dekat sumber air Tukmanuk yang masih menyimpan misteri dan tanda tanya. Selain situs Lumpang yang berada di puncak bukit, di dekat sumber air Tukmanuk, terdapat situs lain. Namun letaknya berbeda bukit dan beda desa juga kecamatan. Situs ini berupa reruntuhan bangunan kuno. Secara administratif masuk wilayah Desa Surodadi, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Karena letaknya di Desa Sidodadi, maka dinamakan situs Sidodadi. Untuk menuju situs ini dari situs Lumpang berjarak kurang lebih 300 meter. Akses jalan hanya jalan setapak dengan menuruni bukit setelah itu. Melalui jalan tanah di tengah lahan persawahan atau dinamakan galengan. Lalu melalui jalan di bawah talang air era kolonial, yang ciri khasnya bangunan berbentuk lengkung. Setelah itu menyeberangi sungai kecil dengan melalui jembatan bambu, lalu bertemu dengan bukit kecil yang merupakan sekumpulan batu besar. Rute selanjutnya adalah melalui jalan saluran air Tukmanuk, lalu bertemu dengan pertigaan yang arah ke bawah, adalah ketampungan sumber air, maka pilih jalan yang naik ke puncak bukit. Selama perjalanan melalui saluran air Tukmanuk, terlihat sumber air yang airnya jernih keluar dari sela-sela bebatuan. Meskipun debitnya kecil, namun jika jumlahnya banyak akan jadi besar. Jika lancar dan tidak nyasar-nyasar, waktu tempuh untuk ke situs ini dari situs Watu Lumpang, kurang lebih 30 menit, perjalanan santai. Sebaran material komponen penyusun bangunan kuno di sini cukup banyak. Saat perjalanan ke situs terlihat sebaran bata kuno di jalan yang dijadikan landasan jalan dan pinggir jalan. Sisanya berupa gundukan yang tertutup rerumputan dan ditumpuk di tepian lahan perkebunan. Setelah ditelusuri, ternyata sebaran bata kuno di sini sangat banyak dan mencakup wilayah yang luas. Selain bahan dari bata kuno juga terdapat temuan yang berbahan lain, yaitu berbahan batu andesit, yang terdiri dari balok batu, batu antefiks, batu berpelipit, batu komponen sisi genta. Dari hasil pengukuran sampel bata kuno yang masih utuh, yaitu berukuran tebal 9 cm, lebar 23 cm, dan panjang 32 cm. Ketebalan bata tersebut identik dengan bata kuno abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi. Banyak diketemukan di wilayah Grabag dan Secang.
Dilihat dari temuan tersebut, kemungkinan besar bangunan kuno yang pernah berdiri di sini adalah bangunan candi. Ditambah lagi letak bangunan berada di puncak bukit dan dekat dengan sumber mata air. Namun untuk corak keagamaan belum bisa memastikan agama Hindu atau Buddha karena belum diketemukan data pendukung. Misal arca, stupa, penggalan relief untuk Buddha, sedangkan untuk agama Hindu yaitu lingga yoni dan arca dewa. Jika dilihat letaknya berada di puncak bukit atau tempat yang tinggi, bisa jadi candi yang pernah berdiri di sini adalah candi Hindu. Candi Hindu dibangun di tempat tinggi karena kepercayaan bahwa tempat tinggi adalah suci dan tempat bersemayamnya roh leluhur. Selain itu, umat Hindu juga percaya bahwa gunung merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Sedangkan penjelasan lainnya adalah candi Hindu dibangun di tempat tinggi untuk memaksimalkan saat beribadah. Di tempat tinggi merupakan tempat penghubung antara manusia dengan dewa. Tempat yang tinggi juga untuk memuliakan orang yang sudah meninggal, khususnya dari kalangan raja serta orang terhormat lainnya, serta memuliakan dewa-dewi Hindu. Bangunan candi yang masih berdiri kokoh sering meninggalkan pertanyaan bagi para pengunjungnya. Bagaimana nenek moyang kita membangunnya? Apalagi candi yang sudah runtuh seperti situs ini. Pertanyaan itu muncul mengingat teknologi pada masa lalu belum secanggih masa kini. Cerita-cerita mistis pembangunan candi bahkan jauh lebih populer di tengah masyarakat dibandingkan pengetahuan tentang bagaimana candi-candi dahulu dibangun. Padahal candi-candi itu merupakan bukti bahwa peradaban nenek moyang kita sejak dulu sudah memiliki pengetahuan budaya dan menguasai teknologi. Syarat pendirian candi Hindu pada masa Jawa kuno antara lain menentukan lokasi candi, lalu menguji tanah lokasi yang akan didirikan candi, selanjutnya menyiapkan tanah, lalu membuat denah suci atau Vastu Purusa Mandala. Membuat denah dan menempatkannya sesuai rencana ruang pada mandala. Setelah itu melakukan pengerjaan fisik, seperti penumpukan batu dan membuat ornamen. Candi Hindu dibangun berdasarkan pedoman kitab kuno Manasara Silpa Sastra. Dalam proses pembangunannya, terlibat berbagai profesi seperti yajamana, orang yang memiliki gagasan, bisa jadi seorang raja atau tokoh lainnya, stapaka, ketua pendeta, pendeta senior yang mahir dalam ilmu bangunan suci, stapati, arsitek perencana sutragrahin ahli perhitungan teknis, taksaka ahli pahat, relief dan arca, wardakin, ahli hiasan arsitektural ataupun ornamental. Candi Hindu dibangun dengan pengaturan ruang yang teratur. Candi utama sering dikelilingi oleh candi-candi kecil yang berfungsi sebagai tempat pemujaan untuk dewa-dewi lainnya. Candi Hindu memiliki fungsi sebagai devasthanam, tempat suci, dan tastalam, surga di bumi.
Jadi kemungkinan situs ini lengkap selain bangunan pemujaan, lahan pertanian yang subur, yang dibuktikan dengan adanya lumpang sebagai tempat pemujaan Dewi Padi, dan juga kemungkinan ada pemukiman kuno. Meskipun saat ini secara administratif terpisah desa, namun kemungkinan besar pada era masa klasik desa ini bersatu dalam satu wilayah. Kesimpulannya, situs Surodadi merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.